pagi Pak Ibu. Selamat pagi Bu Ana. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bu Ana? Alhamdulillah sehat Pak Ibu. Pak Ibu, kita bertemu lagi pada kegiatan PI 4 ini ya Pak Ibu. Alhamdulillah. Untuk agenda pada PI 4 ini yaitu observasi pembelajaran. Ya, untuk sebelumnya kita melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas, Pak Ibu, saya mau tanya-tanya sedikit tentang RPP yang akan dilaksanakan di kelas nanti ya Pak Ibu. Mohon maaf, untuk tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini apa Pak Ibu? Tujuan pembelajarannya yaitu dengan melalui kegiatan yang akan disampaikan nanti, itu anak-anak mengamati gambar. Kemudian anak-anak itu dapat menyebutkan minimal 4 dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemudian membandingkan gambar itu, anak-anak itu dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan kita akan nanti melaksanakan kerja kelompok. Jadi dari situ ya diskusi, membuat hiasan berupa kolase. Jadi dari ciri-ciri makhluk hidup nanti kita akan tampilkan dalam, atau kita proyeksikan, kita menghasilkan produk yaitu kolase seperti itu. Berarti nanti ada prakteknya juga ya di pembelajarannya nanti. Oke, untuk selanjutnya area pengembangan yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini apa Pak Ibu? Yaitu tadi Bu Ana, anak-anak bisa paling tidak menyebutkan apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu, seperti itu. Kemudian anak-anak juga bisa dengan membuat karya dengan kelompoknya nanti Bu Ana. Jadi membuat karya bersama dengan kelompok masing-masing. Kira-kira nanti dengan murid yang ada di kelas saya itu bisa dibagi dengan 4 kelompok, berarti menghasilkan 4 karya seperti itu. Itu strateginya Pak Ibu ya. Lanjut, untuk media yang digunakan mungkin ada. Untuk media yang digunakan itu nanti saya menggunakan slide atau proyektor. Kemudian di samping itu saya juga menggunakan gambar. Gambar-gambar contoh dari makhluk hidup seperti itu. Baik Pak Ibu, untuk sementara percakapan kita sampai di sini dulu Pak Ibu. Nanti kita lanjutkan observasi di dalam kelas. Oke Bu Ana. Terima kasih banyak Pak Ibu. Sama-sama Bu Ana. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdiri. Bersiap. Dihormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Berdoa mulai. Anak-anak hari ini bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Coba saya tanya, Galung, gimana perasaan hari ini? Senang ya. Diam. Kok sedih? Kalau siapa? Randy. Senang. Ada yang sedih hari ini? Ada. Bagaimana kok sedih, kenapa nih? Oh sakit. Ya sakit Bu. Kamu tahu? Iya. Mana? Coba ke kantor dulu ya. Ada.
ada yang sakit. Kalau ada teman yang sakit, kamu bagaimana? Hah? Sedih. Kalau sedih, terus bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Mendoakan supaya bagaimana? Supaya cepat sembuh. Terus coba Pak Ibu mengecek apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Coba lihat Pak Ibu ingin atau kita akan menyanyikan lagu Pancasila terlebih dahulu untuk menumbuhkan apa anak-anak? Supaya kita cinta kepada siapa? Tanah air, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air atau nasionalis. Nah, bisa berdua Pancasila? Coba 1, 2, 3. Apa sih makhluk hidup itu? Apa masih ingat? Apa itu makhluk hidup? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan coba. Apa makhluk hidup? Bernafas, betul sekali. Apakah tumbuhan juga makhluk hidup? Nah, di sekeliling kita itu banyak sekali yang namanya makhluk hidup. Kemarin kita bisa membedakan apa itu makhluk hidup dan apa itu benda mati. Kalau yang kamu duduki itu hidup atau mati anak-anak? Mati. Kalau di sebelahmu hidup atau mati? Nah, kalau yang ada di tasmu itu ada makhluk hidup atau tidak? Kenapa kok dibilang tidak? Karena isinya buku bukan makhluk hidup. Nah, bagus sekali. Jadi untuk hari ini anak-anak kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya yang masih ada hubungannya dengan pelajaran kemarin, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuannya apa kita pembelajaran hari ini? Kita lihat apa tujuan pembelajaran hari ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Setelah mempelajari nanti kamu pasti akan bisa atau setelah mempelajari kamu nanti akan tahu bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kamu nanti melalui kegiatan membandingkan gambar, kamu dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup itu dengan tepat. Jadi Pak Ibu nanti akan mengajarkan kamu apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa, apa saja. Setelah nanti membandingkan dengan gambar, kamu akan tahu tentang atau menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian selanjutnya yaitu nanti kamu akan Pak Ibu bagi dengan kelompoknya. Dengan kelompoknya nanti kamu akan membuat suatu mozaik karya mozaik dengan biji-bijian. Kamu akan bisa membuat satu karya dengan kelompokmu. Gitu ya anak-anak. Oke, sebelumnya coba kamu buka bukumu halaman 5. Buku tematik halaman 5. Yaitu di halaman itu kita bisa melihat lagu cicak-cicak di dinding. Kamu lihat di situ. Cicak-cicak di dinding itu ada notnya atau ada balok atau kotak kecil-kecil. Kalau kotaknya pendek berarti bunyinya bagaimana? Bunyinya bagaimana? Pendek. Kalau panjang berarti bunyinya bisa menyanyikannya. Pak Ibu kasih contoh dulu ya. Bait pertama. Coba didengarkan semua yang bagian bocoran ya. Lihat ya. Cicak, cicak di dindingnya kenapa kok panjang anak-anak? Karena mempunyai kotak yang panjang. Jadi bisa kita melihat atau kalau kotaknya pendek berarti bunyinya juga pendek. Bisa dipahami anak-anak? Coba baris pertama saja. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding. Kedua dilihat bawahnya. Baloknya panjang berarti kamu juga harus panjang. Paham ya anak-anak? Nah, itu tadi kita menyanyikan apa?
sekarang Pak Ikut akan membagi kamu menjadi beberapa kelompok anak-anak. Nah, Pak Ikut akan memberikan suatu gambar. Ini gambarnya. Ini apa anak-anak? Kemudian ini apa? Kemudian ada lagi apa ini? Kemudian apa ini? Nah, di sini apakah ini semua makhluk hidup anak-anak? Nah, coba ini Pak Ikut kebetulan membawa yang semua hewan. Iya lah? Apakah tumbuhan itu juga makhluk hidup anak-anak? Kenapa kok kamu mengatakan bahwa tumbuhan itu makhluk hidup? Karena bisa tumbuh, apa lagi? Bernafas, apa lagi? Bergerak. Sing bergerak apanya kalau tumbuhan? Akar ya. Kalau daunnya itu bergerak itu, bukan itu? Kenapa kok bukan? Kalau akarnya kenapa kok bisa bergerak? Hah? Karena selalu tumbuh panjang dan mencari. Kalau mencari karena tidak punya mata belum mencari ya, tapi selalu panjang dan itu bergerak dan mencari makan. Nah, betul sekali. Jadi ini coba diskusi ini supaya bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok ini sudah, kelompok sana sudah, ini sudah. Dari 4 ini yang kamu sukai, yang kelompok kamu sukai, diskusikan dulu. Nah, bicarakan dulu dengan temanmu. Kelompok berapa ini? 4 ya. Kelompok 4 kupu-kupu. Kelompok 2 apa? Ikan. Kelompok 1 kucing. Kelompok 3 silakan salah satu kesini untuk mengambil binatang kesukaan. Nah, ya, semua dapat ya. Nah, sekarang kamu lihat gambar yang kamu ambil dari Pak Ikut tadi. Ya, diperhatikan ya. Gambar yang kamu ambil tadi, kamu perhatikan. Kamu tulis ciri-ciri apa? Ciri-ciri makhluk hidup maksudnya ya. Ciri-ciri makhluk hidup apa yang ada di gambar yang kamu ambil tadi. Kamu tulis, kamu diskusikan bersama kelompok. Apakah ada yang kurang paham? Bisa ditanyakan langsung ke Pak Ibu ya. Mempresentasikan atau menjelaskan, atau satu kelompok bisa 2 orang yang depan. Nah, kelompok 3 berani? Ya, silakan di depan. Di bawah. Nah, sama gambarnya juga di bawah. Ayo. Nah, silakan di depan. Ya, silakan apa hewan apa itu atau makhluk hidup apa namanya? Makhluk hidup namanya adalah terus berkembang biak, tumbuh, bernafas. Sudah? Betul anak ya? Kita kasih tepuk tangan. Ada lagi yang diskusikan tadi anak-anak, itu adalah binatang yang kamu pilih tadi. Ya tak? Kamu kan ada kelompok berapa? 1 menyukai ikan, kelompok 2 menyukai kucing, kelompok 3 menyukai bebek, dan yang terakhir nah, selanjutnya kita akan membuat karya.
Sampai gitu aja. Habis. Oh, masih ada. Tidak apa-apa. Kalau berkelompok itu harus bagaimana anak-anak? Lalu saling bagaimana? Saling menghargai, saling menghormati. Nah, silakan. Kelompok 1 selesai dengan ikannya ya. Kelompok 2 dengan kucing. Kelompok 3 bebek. Kelompok kuku. Siap? Sudah selesai semua? Nah, sebelum kita melanjutkan lagi, coba kita untuk lebih fresh lagi, supaya kita lebih semangat lagi, kita nyanyikan lagu apa anak-anak kira-kira? Apa? Cemara. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Selanjutnya Pak Ibu ingin tahu hasil kalian dengan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kalian. Bisa ya? Maksudnya gini, makhluk hidup apa yang kamu buat mosaik itu, kemudian biji-biji apa saja yang kamu gunakan di situ, gitu ya? Bisa ya? Boleh perwakilan 2 anak dalam satu kelompok. Tuh, kelompok 4 silakan. Siapa? Dengan ditunjukkan ke temannya seperti ini ya. Nah, silakan. Mari saya bantu. Nah, sebelah sini. Pak Ibu bantu memegangkan. Nah, silakan dijelaskan. Ini adalah jelaskan. Didengarkan ya. Nah, terus. Gunakan. Kedelai terus. Jagung. Kacang hijau. Kacang. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, mana tepuk tangannya? Kelompok mana yang belum tadi? Kelompok 1. 2 ya? Kelompok 2. Makhluk hidup, yaitu kita sudah mempelajari dari ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup yang kita pelajari tadi? 1. Berkembang. Berapa ini? Ada berapa? 7. Berarti apa yang kita pelajari tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu kamu sudah bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kamu juga sudah mengerti, sudah tahu apa sudah bisa untuk membuat karya mosaik tidak? Sudah atau belum? Nah, kamu juga sudah membuat karya mosaik dari biji-biji. Ada yang perlu ditanyakan, anak-anak? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, untuk tugasnya kamu kerjakan di rumah ya. Kamu lihat halaman 10. Di situ ada bacaan, kamu baca dulu, kemudian kamu kerjakan di rumah untuk lebih memahami lagi apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Paham ya anak-anak? Nah, itulah pembelajaran kali ini. Sebelum apa?
Oh iya, Pak Ibu lupa, pekerjaannya silakan dikumpulkan di depan. Nanti Pak Ibu menilai. Silakan dikumpulkan di sini ya. Nah, ini. Apa? Kita harus begitu aja. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Yang selesai ya. Sudah paham pekerjaan rumahnya? Sudah paham ya? Nah, itulah pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, saya minta untuk silakan untuk memimpin doa. Berdiri. Siap. Berhormat. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang. Doa mulai. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini, kamu nanti juga dipelajari lagi di rumah ya. Jadi hati-hati di jalan. Semoga besok kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan sehat wal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ibu. Selamat siang Bu. Ini Pak Ibu, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran ya Ya, Pak Ibu. alhamdulillah. Ini Ya. alhamdulillah berjalan dengan lancar. Anak-anak juga antusias dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya Pak Ibu ya. Ya. Ngomong-ngomong untuk refleksi Pak Ibu, bagaimana Anda merefleksikan pembelajaran hari ini Pak Ibu? Untuk hari ini alhamdulillah pembelajaran sangat lancar Bu Ana ya menurut saya. Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat dari tujuan pembelajaran, kemudian dari tujuan pembelajaran itu pun anak-anak sudah saya rasa sudah mencapai apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran, yaitu seperti yang kita lihat tadi, anak-anak sudah bisa menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian yang terakhir, anak-anak juga bisa membuat karya mozaik menggunakan biji-bijian yang saya tugaskan sebelumnya untuk membawa biji-bijian yang didiskusikan dengan temannya, kemudian memilih hewan apa yang disukai. Jadi saya sebagai gurunya yang di depan itu tidak memaksa, oh kamu harus seperti ini, kamu tidak. Tapi anak memilih dan kemudian membuat karyanya sendiri dengan kelompoknya. Dan alhamdulillah lancar, anak-anak juga berkelompok sesuai dengan yang saya harapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian hambatan mungkin waktu. Jadi waktu dalam membuat suatu karya itu kita tidak bisa mematok waktu sekian, karena ini adalah masih kelas 3. Jadi mungkin kalau ada molornya sedikit kita perlu untuk mengawasi, membimbing, mengarahkan anak dalam kelompok itu. Seperti itu. Pak Ibu, baik sekali. Untuk selanjutnya Pak Ibu, rencana tindak lanjut untuk kegiatan selanjutnya bagaimana Pak Ibu, untuk melanjutkan kegiatan atau apakah ada tema yang lain? Untuk melanjutkan dari pembelajaran hari ini, karena ini tematik Bu ya, tentunya untuk pembelajaran selanjutnya ada hubungan
hubungannya dengan pembelajaran hari ini. Jadi dikaitkan seperti itu Bu Ana. Jadi mungkin ke depan untuk pembelajaran berikutnya ya tentu saja kita akan mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini dan membuat pembelajaran lebih baik lagi. Seperti itu Bu Ana. Oke, Pak Ibu. Terima kasih banyak Pak Ibu. Untuk hari ini alhamdulillah kita observasi sudah selesai. Oke, Pak Ibu sudah baik sekali masalah pembelajaran. Oke, untuk umpan balik dari saya mungkin ada sedikit Pak Ibu waktu kegiatan pembelajaran Pak Ibu bisa mengapresiasi anak-anak ketika sedang waktu kegiatan diskusi atau sedang presentasikan kegiatannya atau mungkin di pasca pembelajarannya. Ya, bagaimana tadi mungkin betul Pak kita diselipkan di situ ya Pak Ibu. Berikan apresiasi pada anak-anak supaya anak-anak bisa merasa karyanya itu dihargai ya seperti itu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadikan acuan untuk pembelajaran lebih baik setelahnya. Terus nanti bisa dilanjutkan kegiatan yang baik ini bisa ditularkan kepada teman-teman atau rekan-rekan sejawat Pak Ibu karena anak-anak sudah sangat senang dengan kegiatan yang bermakna seperti ini Pak Ibu. Terima kasih banyak Pak Ibu. Terima kasih kembali Bu